Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari lagi tidak terasa kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang begitu mulia, yang harus mendapatkan perlakuan khusus dari kita sebagai seorang muslim. Ya, teman-teman sekalian, ya, cara pandang seseorang terhadap bulan Ramadan berbeda-beda, dan itu menentukan ya, bagaimana dia mengisi bulan Ramadan tersebut. Orang yang tatkala datang bulan Ramadan yang dia pikirkan hanya begitu banyak makanan, akan ada pakaian-pakaian baru, itu akan berbeda dengan orang-orang yang berpikiran bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan maghfirah. Maka mari kita sebagai seorang muslim ya berusaha untuk menjadikan bulan Ramadan ini seolah-olah bulan Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita betul-betul memanfaatkannya dengan baik. Teman-teman sekalian, ya, ada beberapa hal yang ingin kami ingatkan bagi diri kami sendiri dan untuk semuanya, ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan. Yang pertama, hendaknya kita berusaha menyempurnakan puasa di bulan Ramadan secara sempurna, full, ya. Dan ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didasari oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dari awal sampai akhir, ya, atas landasan iman dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu darinya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah salat tarawih atau salat malam, ya. Dan hadisnya mirip dengan hadis yang pertama, yaitu man qama ramadhana, barang siapa yang salat malam, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan dari awal sampai akhir atas landasan iman dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian disempurnakan dengan salat malam, dia dapat dua ampunan, ya, dua ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, 2 kali ampunan. Maka ini level minimal yang harus kita usahakan. Apa? Level di mana kita mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan apa? Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini level yang paling rendah, ya. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini begitu sulit. Ya, kita tidak bisa tahu, ya. Kita tidak bisa meyakini diri kita sendiri apakah puasa kita sempurna atau tidak. Karena kata Nabi SAW, rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju'al 'atash, ya. Ya, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan haus. Begitu juga banyak orang yang salat malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya letih saja. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda di sebuah hadis lain, raqima anfu rajulin, 3 kali, ya, celakalah bagi seseorang. Kemudian sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, man atahu Ramadan falam yughfarlah. Siapa yang datang kepada mereka bulan Ramadan tapi dosanya, ya, masih tetap belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini level terendah namun cukup sulit yang harus kita capai, ya. Itu minimal. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman muslim, ya. Ada satu hadis yang dimana kalaulah tidak ada hadis lain yang menunjukkan kepada pahala puasa, maka hadis ini sangat cukup untuk memotivasi kita untuk menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amalan Bani Adam itu akan kembali manfaatnya bagi mereka sendiri kecuali puasa. Ya.
seluruh amalan bagi Bani Adam itu semuanya untuk mereka, kembali kepada mereka lagi. Kecuali apa kata Allah? Kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung membalas pahala puasa tersebut. Ya, tanpa batas. Kemudian yang ketiga, yang mari kita sama-sama nanti di bulan puasa, di bulan Ramadan kita perhatikan lebih adalah bagaimana kedekatan kita kepada Al-Quran. Dan para ulama senantiasa menganjurkan di bulan Ramadan ini memperbanyak bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena ini termasuk amalan yang ringan dengan pahala yang besar. Dan Nabi SAW belajar Quran dengan Jibril alaihissalam itu selalu di bulan Ramadan. Ya, selalu di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian kita di bulan Ramadan terhadap Al-Quran dianjurkan dan disunnahkan untuk lebih daripada hari-hari yang lain. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya, ya, yang keempat, ya, yaitu memperbanyak memberi makan, ya, memberi makan orang lain yang membutuhkan tentunya, ya, ataupun memberi makan orang yang sedang berpuasa, ya. Ini secara khusus. Secara umumnya adalah kita berinfak di bulan tersebut. Ya, kenapa secara khususnya makan? Karena kata para ulama, bulan Ramadan adalah syahrul it'am, bulan di mana kita memperbanyak memberi makan. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man aftara sha'iman," ya, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang berpuasa, maka bagi dia pahala puasa orang tersebut tanpa mengambil atau mengurangi pahala dari orang yang kita beri makan. Ini pahala yang begitu besar, ya. Kita puasa untuk diri kita sendiri, ya, sehari cuma dapat pahala 1. Tapi sambil ngasih makan orang lain kita dapat pahala dari orang-orang yang kita beri makan, ya. Tapi ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bulan Ramadan adalah bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mencukupkan diri dengan memberi makan hanya pada saat berbuka saja. Ya, ada orang yang mungkin butuh makan tidak hanya pada saat buka, di malam hari dia kelaparan. Saat sahur dia mungkin tidak mendapatkan makanan. Maka secara umum bulan puasa adalah bulan memberi makan, maka silahkan cari orang yang sedang membutuhkan, ya. Infak. Kemudian apakah juga dianjurkan untuk membayar zakat yang wajib di bulan Ramadan? Ya, kata para ulama, afdalnya zakat yang wajib itu di luar Ramadan. Di dalam Ramadan silakan gunakan semaksimal mungkin untuk berinfak yang sunnah, ya, sehingga manfaatnya lebih terasa, ya, manfaatnya lebih terasa. Kenapa? Karena biasanya dikhawatirkan orang yang membayar zakat di bulan Ramadan hanya atau merasa cukup karena dia sudah mengeluarkan zakat yang wajib, sehingga dia kurang untuk mengeluarkan uang atau hartanya atau manfaatnya secara kedudukannya di bulan Ramadan ini, yang sifatnya sunnah, bukan yang wajib. Para sahabat itu berbondong-bondong, ya, dan berlomba-lomba untuk memberi makan, ya, sebagaimana dikisahkan oleh Abu Hurairah tatkala beliau mendatangi Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, ya. Abu Hurairah mengatakan melihat para sahabat begitu banyak dan berlomba-lomba untuk memberi makan di bulan Ramadan. Kemudian teman-teman sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima